Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada saat ini kita akan membicarakan hukum Kirchhoff 2. Yang mana hukum Kirchhoff 2 ini mirip dengan hukum Ohm membicarakan tentang tegangan, arus, dan hambatan. Namun tekniknya berbeda. Adik-adik, Kirchhoff menyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup maka akan berlaku bahwa jumlah E, yaitu jumlah sumber tegangan, ditambah dengan jumlah I kali R atau tegangan jepit haruslah sama dengan 0. Yang oleh Kirchhoff dinyatakan seperti ini. Sigma E, yaitu sigma sumber tegangan, ditambah sigma I kali R, tegangan jepit, sama dengan 0. Jadi ini adalah jumlah semua tegangan, sumber tegangan, ditambah dengan jumlah I kali R, tegangan jepit, sama dengan 0. Sebagai contoh begini. Misalkan tentukanlah berapa I dalam rangkaian di bawah ini. Rangkaian di bawah ini kita perhatikan ada dua sumber tegangan, E1 dan E2. Kemudian ada 4R, hambatan dalam R1, hambatan dalam R2, kemudian hambatan luar R1 dan hambatan luar R2. Kalau kita lihat sepintas, di sini sumber tegangannya arahnya berlawanan. E1 menghadap ke kanan, E2 menghadap ke kiri. Sehingga kalau ini digunakan hukum Ohm, kita akan kesulitan. Jadi bedanya seperti ini. Jadi sumber tegangannya kita semakin bebas untuk hukum Kirchhoff. Untuk menggunakan hukum Kirchhoff ada 3 ketentuan, yaitu 3 teknik, 3 langkah teknik. Yang pertama yaitu langkah pertama kita harus memisalkan arah arus listrik. Nanti akan saya contohkan. Jadi yang pertama misalkan arus listrik. Kemudian yang kedua kita menggambar loop atau lingkaran. Kemudian yang ketiga nanti kita mengikuti loop. Pada saat kita mengikuti loop ada ketentuan lagi. Apabila dalam mengikuti loop kita bertemu dengan ujung positif sumber tegangan, misalkan di sini ketemu dari kiri sini sampai di sini misalkan, ini kutub positif, maka E-nya kita nanti E ini kita anggap positif. Kedua. Kemudian kalau kita mengikuti loop bertemu dengan kutub negatif, misalkan dari sini menuju ke sini ketemu min, maka E1 nanti disebut dengan negatif. Jadi kalau kita mengikuti loop ketemu positif, E-nya positif. Kalau mengikuti loop ketemu E negatif, maka E-nya negatif. Kemudian kalau kita mengikuti loop searah dengan arus yang kita misalkan nomor 1 ini, maka I-nya positif. Searah I-nya positif. Kalau berlawanan arah, melawan arah I yang kita misalkan ini, maka I-nya nanti negatif. Kemudian untuk menyelesaikan ini, mari kita lihat bagaimana caranya. Nah, jawabnya seperti ini. Ini kita gambar ulang lagi, maka langkah yang pertama adalah kita misalkan I. Kita misalkan arah I-nya ke sana. Ini berarti ini ke sana. Berarti ini ke sana. Ini I-nya. Langkah pertama kita memisalkan I ke sana. Nah, jadi arahnya I-nya mutar ke sana. Kemudian yang kedua kita menggambar loop. Sekarang loopnya kita gambar melingkar ke kanan. Jadi kita ngikuti melingkar ke kanan. Nah, jadi melingkar ke sana loopnya. Kemudian yang ketiga kita akan mengikuti loop dari arah titik ini. Jadi titik sana. Mari kita ikuti langkahnya. Maka hukum Kirchhoff-nya menyatakan bahwa jumlah semua tegangan, sumber tegangan ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Maka kalau kita mengikuti loop dari sini, yang pertama kali kita akan ketemu dengan di sini. Nah ini adalah min E1. Jadi langkah pertama kita ketemu min E1. Kita terus ke sini kita akan ketemu plus E2. Kemudian E-nya habis hanya ada 2, E1 dan E2. Kemudian kalau kita ikuti arah loop lagi, kita akan ketemu R1, I-nya ke kanan, kita mutarnya ke kanan. Maka I-nya kita buat positif. Jadi I kali R1 kecil. Kemudian I kali R2 kecil. Maaf ini R2 kecil mestinya ya. Hambatan dalam kecil ini. Hambatan dalam kecil. Kemudian I kali R1, I kali R2 sama dengan 0.
I-nya positif karena kita mengikuti loop searah dengan I yang kita misalkan nomor 1. Kalau kita masukkan harganya, maka yang pertama min I1 yaitu min 9 ditambah dengan plus 6. Ini ketemu plus 6 volt. Kemudian I kali R1 kecil 0,5 ohm. Kemudian sama I kali R2 kecil 0,5 ohm. Kemudian I kali 2 ohm ditambah dengan I kali 7 ohm. Ini keliru ya, 7 ya ini ya. 7 ohm. Sesuai dengan gambar aslinya ini. Kemudian kalau kita sederhanakan persamaan ini menjadi 6 kurangi 6 min 9 tambah 6 min 3. Kemudian ini ada 0,5i, 0,5i, 2i, 7i. Kalau kita jumlahkan, maka ini min 3, ini menjadi setengah tambah 2 tambah 7, 10i. Maka menjadi min 3 plus 10i sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah 10i sama dengan 3, maka I sama dengan 0,3 ampere. Jadi I ketemu 0,3 ampere yang putarannya ke sana. Maka arus yang mengalir pada rangkaian seperti ini adalah 0,3 ampere ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.